Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kita kali ini, kita akan membahas mengenai topologi jaringan. Berikut pengertian macam-macam topologi dan kelebihan serta kekurangannya. Tipe-tipenya, kita baca pengertian topologi dahulu. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Topologi jaringan dibagi menjadi 7. Yang pertama topologi ring, topologi star, topologi tree, topologi mesh, topologi hybrid, topologi linear, serta topologi peer-to-peer. Kita bahas yang pertama, yakni topologi ring. Sesuai dengan namanya, metode ini menghubungkan antara komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Untuk membuat jaringan berbentuk lingkaran tertutup seperti sebuah cincin, setiap komputer perlu dihubungkan secara seri satu sama lain. Sistem topologi jaringan berbentuk ring dibuat untuk bisa saling berinteraksi dalam keadaan dekat ataupun jauh. Seperti ini gambarnya. Topologi ring adalah menggunakan kabel tipe UTP dan pitch kabel membentuk jaringan menyerupai lingkaran sederhana yang terdiri dari beberapa node disusun secara seri. Pergerakan data berjalan satu arah sehingga tidak ada kemungkinan untuk bertabrakan. Cara kerjanya yang pertama, setiap node pada sentral memiliki penguat sinyal di kedua sisinya, sehingga setiap perangkat saling bekerja sama untuk menguatkan sinyal. Alat bernama token akan membantu saat proses penerimaan dan penerusan sinyal. Token juga berfungsi sebagai pengantar data jika dibutuhkan oleh suatu node. Kita bahas mengenai kelebihan topologi jaringan. Yang pertama, mudah dirancang. Kedua, untuk level rangkaian sederhana, topologi ring termasuk lebih bagus daripada pilihan lain. Mudah untuk melakukan instalasi baru, penggunaan kabel yang hemat, kecepatan aliran data lebih tinggi, tidak memiliki risiko collision karena aliran data berjalan dengan satu. Yang pertama adalah, jika ada kerusakan di satu sisi, keseluruhan sistem akan terganggu. Kedua, kecepatan aliran data tergantung dari banyaknya jumlah node di dalam jaringan. Jadi, tipe topologi ini tidak cocok digunakan untuk sistem yang memiliki banyak jaringan. Yang ketiga, sinyal semakin lemah jika node yang dituju jaraknya cukup jauh. Yang keempat, proses untuk menambah atau mengurangi perangkat jaringan mempengaruhi keseluruhan sistem. Yang kedua adalah topologi star. Topologi star adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Sistemnya adalah dengan menempatkan satu jaringan sebagai pusat segala aktivitas. Istilahnya yakni jaringan pusat disebut stasiun primer dan node yang terkoneksi disebut sebagai stasiun sekunder. Kemudian ada ciri-cirinya. Yang pertama, jaringan star setiap node terkoneksi langsung dengan server pusat. Kedua, aliran data mengalir dari node kemudian ke server pusat lalu diarahkan ke node yang dituju. Kemudian jika ada kerusakan pada salah satu node, keseluruhan jaringan akan tetap baik-baik saja. Selanjutnya, topologi jaringan star juga bisa dirakit dengan kabel lower karena hanya melayani satu lalu lintas yakni ke arah pusat server. Tipe kabel yang dipakai adalah UPT dengan konektor RJ45. Kemudian cara kerjanya yang pertama dengan merancang beberapa jaringan komputer untuk terkoneksi dengan pusat yang disebut hub atau switch. Kedua, kemudian jaringan yang berada di pusat akan menjadi semacam server sentral. Ketiga, switch sebagai salah satu perangkat di server pusat akan menyimpan semua aliran data dari node sebagai daftar CEM (Content Addressable Memory) pada memori yang tersedia. CEM berfungsi untuk menyimpan semua alamat perangkat yang terhubung dengan switch. Kemudian ada kelebihan topologi ini yakni mudah untuk dirancang, memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer tidak akan mengganggu arus informasi. Ketiga, lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Yang pertama, perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem, sehingga kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat. Kemudian kedua, biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan ini cukup tinggi karena membutuhkan banyak kabel. Setiap satu jaringan komputer dihubungkan langsung menuju server pusat dan membutuhkan server dengan performa yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, topologi tree.
Topologi tree adalah gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Jika diibaratkan dengan bentuk seperti pohon, topologi bus adalah batang yang utama yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai rantingnya. Cirinya, memiliki kabel utama sebagai penghubung beberapa hub di antara jaringan star, memiliki tingkat atau hierarki, komunikasi dalam jaringan dilakukan melalui hub, memiliki hub sebagai server pusat pengatur arus informasi. Selanjutnya, kelebihannya. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan jaringan komuter dalam skala besar. Kedua, pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Ketiga, jika salah satu stasiun mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu keseluruhan sistem. Yang keempat, arus informasi data dilakukan secara point to the point. Kekurangannya, yang pertama, seluruh jaringan akan tergantung dengan kabel penghubung utama. Kedua, peran hub cukup penting sehingga jika terjadi kerusakan akan menyebabkan pengaruh yang besar pada sistem topologi. Sistem hierarki membuat jaringan yang berada di hierarki bawah menjadi terpengaruh dengan kerusakan sistem yang berada di atasnya. Perawatan jaringan cukup susah untuk dilakukan. Biaya yang diperlukan untuk membangun ini cukup mahal. Selanjutnya, topologi mesh. Topologi mesh atau jala adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Pada umumnya, jenis topologi jaringan ini diperuntukkan pada sistem topologi yang memiliki perangkat komputer sedikit. Topologi ini juga meningkatkan kecepatan proses transfer data karena langsung dikirim menuju komputer yang dituju tanpa perantara. Selanjutnya, ciri-cirinya adalah menggunakan banyak kabel. Selain itu, topologi mesh juga memiliki lebih dari 2 port I or O, serta memiliki konfigurasi yang berbeda pada setiap node. Cara kerjanya sederhana karena data yang dikirim langsung menuju node yang ditujukan. Kabel yang saling terhubung antara komputer membuat arus data informasi berlangsung dengan cepat. Selanjutnya, kelebihannya dengan dedicated link, data yang ditransfer mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju. Kerusakan salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen jaringan yang lain. Keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Mudah mengidentifikasi sumber kerusakan jika terjadi gangguan. Kekurangannya, yang pertama, menggunakan banyak kabel dan port I or O. Proses instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Biaya yang diperlukan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, topologi hybrid. Topologi jenis ini adalah gabungan dari 2 atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda. Biasanya topologi seperti ini digunakan pada perusahaan yang mengambil alih perusahaan lain. Seperti ini gambarnya. Kemudian kelebihannya adalah fleksibel dan efisien karena dapat memadukan tipe jaringan topologi yang berbeda tanpa perlu melakukan perombakan. Tipe jaringan bisa disesuaikan dengan tujuan tertentu serta kecepatan jaringan cukup stabil. Kekurangannya, pertama, biaya pengolahan dan perawatan menjadi cukup tinggi karena skema topologi gabungan cukup rumit. Kedua, instalasi jaringan cukup susah. Ketiga, jaringan tipe ini membutuhkan perangkat jaringan yang cukup banyak yaitu hub, switch, router, access point, LAN card, and wireless card. Yang keenam adalah topologi linear. Topologi linear disebut juga topologi runtut. Topologi ini dirangkai urut menggunakan kabel utama yang dihubungkan pada setiap titik yang terdapat dalam komputer. Ciri utamanya adalah memiliki skema yang serupa dengan topologi bus dan menggunakan konektor BNC serta kabel RJ50H. Seperti ini gambarnya ya. Kelebihannya, yang pertama, mudah dalam melakukan pengembangan jaringan. Kedua, efisien dalam pemakaian kabel sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi rendah. Skema jaringan sederhana dan mudah untuk dibangun. Proses penambahan atau pengurangan terminal tidak mengganggu sistem yang sedang berjalan. Kekurangannya, potensi untuk terjadi collision cukup tinggi. Karena itulah topologi jenis ini hanya sesuai untuk jaringan komuter dalam skala kecil. Keamanan data kurang terjamin. Jika ada penambahan jumlah pengguna, proses transfer data akan menjadi lamban. Wajib menggunakan perangkat tambahan seperti repeat untuk koneksi jarak jauh dan terminator. Ada batasan maksimal jumlah node yang bisa tersambung dalam satu sistem topologi. Rusaknya kabel penghubung utama akan membuat keseluruhan sistem akan rusak. Sulit untuk mendeteksi kerusakan jika terjadi masalah. Yang terakhir, topologi peer-to-peer.
Topologi ini adalah topologi yang menghubungkan dua komputer dengan satu buah kabel. Bisa dibilang topologi ini juga yang paling sederhana sih. Kemudian setiap komputer di dalam jaringan topologi ini dapat berinteraksi tanpa adanya server. Komputer bisa menjadi klien dan server secara bergantian. Seperti ini gambarnya ya. Kemudian adalah kelebihannya. Yang pertama, komunikasi dapat dilakukan secara perangkat tambahan seperti hub dan switch. Biaya yang diperlukan murah, dalam proses instalasi mudah untuk dilakukan. Kekurangannya, keamanan data yang kurang terjamin. Proses penyimpanan data tergantung dari komputer, sehingga jika komputer mengalami kerusakan akan mengganggu proses. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.